Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kang Alihara, kelahiran Kediri 20 tahun yang lalu. Saya akan menceritakan pengalaman yang cukup untuk saya ingat, yaitu ketika saya mendaki di Gunung Kelut tahun 2017. Saat itu saya dengan 5 orang teman saya merencanakan untuk mendaki ke gunung yang tertinggi di Jawa setelah hari raya. Persiapan dan perencanaan sudah saya lakukan, tapi untuk mematangkan perencanaan kita, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba mendaki ke Gunung Kelut via Tulungrejo, Blitar. Gunung Kelut erupsi tahun 2014 dan efeknya lumayan, dan pendakian via Tulungrejo itu baru, kalau tidak salah pada tahun 2017 itu, dan kita mendaki saat bulan puasa. Kita nyampe di pos di desa Tulungrejo itu sebelum maghrib, tetapi karena kita puasa, kita berbuka dahulu. Setelah berbuka, kita sempatkan juga untuk sholat taraweh, dan baru melakukan pendakian sekitar jam 9 malam. Kebetulan kami berlima, termasuk saya, jadinya 5 orang dan berjumlah ganjil. Mungkin beberapa orang percaya kalau mendaki ganjil itu kurang disarankan, tetapi kita tetap mencoba untuk positive thinking. Kita berlima. Kebetulan saya berada di paling depan, dan berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya saya tidak pernah berada di depan karena mungkin cukup resiko. Takutnya kalau teman-teman nyasar atau apa gitu kan, tanggung jawabnya ada yang di paling depan. Kebetulan saya pas itu mungkin lagi rese, jadinya headlamp saya arahkan ke mana-mana. Saya melihat ke sekeliling. Saya mendaki jalan, mungkin pendakian sekitar 2 jaman. Saya masih di paling depan. Saya ketemu dengan sebuah belokan. Di belokan itu ada ilalang-ilalang tinggi. Dari kejauhan saya melihat ada orang berdiri di situ, tapi belum jelas wajahnya. Saya jalan, semakin dekat, kok kayaknya itu ada cewek di situ. Sorot headlamp saya mengarah ke arah sana. Saya melihat ada cewek berdiri. Di sini di bawah mata ini hitam, kayak pakai celak. Terus kulit pucat, saya masih ingat wajahnya. Terus pakai baju putih, kain putih kayak mukena gitu, tapi putihnya putih lusuh, kayak putih yang kotor. Saya lihat dia itu memandang ke arah rombongan saya, tetapi nggak ngelihat ke mata, kayak pandangan kosong gitu. Saya pas itu langsung berkata-kata, astagfirullahaladzim, apa itu? Pengalaman pertama saya melihat sosok wanita yang aneh secara langsung. Yang pada saat itu saya alasan ke teman-teman saya mau benerin sepatu. Jadi saya benerin tali sepatu. Akhirnya saya pindah ke paling belakang. Nah, sebelumnya yang paling belakang itu teman saya yang namanya Giles. Dia cerita kalau katanya di paling belakang itu nggak enak, kayak ada yang ngikutin, ada yang liatin gitu. Pokoknya pengen noleh aja ke belakang bawaannya. Terus saya pindah ke paling belakang, dia nanya, "Nyapa we kok pindah buri? Kenapa kamu kok pindah belakang?" Dan jawab, "Nggak apa-apa wes, aku tak belakang." Terus karena Giles ini orangnya agak selengean, konyol, dia mepet terus, "Kamu nyapo apa kamu diliatin atau kamu kenapa?" gitu pokoknya. Terus saya jawab, "Nanti aja ceritanya pas turun."
Mulai di situ kayaknya dia paham kalau emang ada yang nggak beres. Terus ya, akhirnya saya di paling belakang, udah pos 2, pos 3 di Puncak Bayangan, campnya di Puncak Bayangan aman. Terus kalau yang daki ke Kelut kan habis Puncak Bayangan itu ada Punggungan Naga itu yang turun terus naik terus baru ke Kelutnya. Sampai situ aman, sampai puncak aman alhamdulillah. Terus di Kelut ini gunungnya konyol, dia nggak ada sumber air, nggak ada orang jualan, jadinya benar-benar persiapannya harus mateng. Dan alhamdulillahnya kita cukup persiapan, tapi sudah sempet niat mau puasa juga tapi ternyata nggak kuat, akhirnya mukel, tapi nggak apa-apa, nanti dibayar di selanjutnya. Terus kita turun, saat turun itu kebetulan di daerah Kelut ada sinyal, karena saat itu saya aktif di salah satu organisasi sama teman saya yang namanya Gilas juga. Ini kita dapat kabar kalau ada bukber gitu hari itu juga, katanya dari si WhatsApp ini. Terus akhirnya karena teman-teman masih nyantai, saya sama Gilas ngejar waktu buat bukber itu, akhirnya kita turun duluan. Selama perjalanan turun ini, karena si Gilas ini emang dasarnya orangnya nggak gampang nyimpen, jadi kalau dia ada apa-apa itu langsung diucapin. Dia ngomong selama turun itu, kok buluku duku kok berdiri, ngapo iki, ada apa ini? Karena emang saya juga ngerasa ada yang ngawasin kita mungkin, karena emang saya nggak ngerasa sendirian. Terus saya ngomong ke Gilas, wis gak usah mbok rasanya, ayo turun, kita ngejar bukber. Terus kita lumayan lah turunnya sprint, jadi kalau pas turunan itu nggak ditahan, langsung jalan. Alhamdulillah nutut, dan ternyata nyampe bawah dapat kabar kalau bukbernya diundur minggu depan. Alhamdulillah, terima kasih teman yang sudah ngasih saya kabar kalau bukbernya diundur minggu depan. Saya jadi turun cepet-cepet, dan itu pengalaman yang cukup untuk saya ingat, karena sosok yang saya lihat itu insya Allah saya tidak mengarang-arang, dan saya lihat dengan jelas bahwa bawah matanya hitam, dan benar-benar hitam, pandangannya kosong, bajunya putih lusuh kayak mukena, dan lihat ke arah teman-teman saya. Saat saya benerin tali sepatu itu, sebelum nyampe ke belokan itu, jadi saat saya belok, saya nggak berusaha lihat ke kiri kanan, saya nggak cuman lihat bawah. Dan mungkin menjadi kekapuan tersendiri buat saya buat ada di depan. Dan setelah pendakian itu saya tidak mau lagi untuk jalan di depan, karena lumayan ngeri dan bikin saya kapok sosok itu. Terima kasih mbak-mbak di Gunung Kelut, bikin saya kapok ada di depan. Cukup sekian cerita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.